ibu-ibu di langkah selanjutnya ya, di memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Ini yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang berbagai jenis permainan ataupun alat permainan yang dimainkan oleh anak berdasarkan tahapan usianya ya. Boleh ibu-ibu dibuka buku pintarnya, bawa semua ya Bu ya, buku pintar ya. Coba dibuka halaman 21 sampai 24 Bu. Udah ketemu ibu-ibu? Udah ketemu semua ya Bu ya? Ya, di halaman 21 sampai 24. Di situ ada daftar kegiatan dan permainan menurut usia ya Bu ya. Kita baca sama-sama ya Bu ya. Minta tolong dibantu. Untuk yang pertama Bu, untuk tahapan usia 0 sampai 3 bulan ya. Ini merupakan usia yang pertama untuk jenis atau daftar kegiatan permainan berdasarkan usia. Usia 0 sampai 3 bulan sebenarnya belum memerlukan alat permainan apapun ya. Cukup dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang khusus untuk si bayi dengan cara, misalnya di sini disebutkan anak mulai belajar mendengar dengan baik. Karena masih bayi, ini jenis permainan ini bisa dilakukan misalnya pada saat menggendong bayi ya, menggendong bayi dengan cara diajak berbicara. Terus untuk yang terakhir Bu, tahapan usia 4 sampai 6 tahun ya. Di sini dijelaskan untuk tahapan ini anak sudah mulai sudah mandiri ya Bu ya, artinya sudah kemampuan verbal non verbalnya atau kemampuan pergerakannya ataupun berbahasa itu sudah mulai meningkat ya. Di sini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu membacakan buku, mendongeng ya, bermain tebak-tebakan, memilih dan menghitung benda-benda di sekitar ya. Misalnya punya mainan atau ada buku, dihitung jumlah bukunya ada berapa dek misalnya ya, atau ada sendok sambil ibunya sambil masak nih, coba dek dihitung ada berapa sendoknya, 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Artinya diajarkan dengan menggunakan media yang ada di rumah seperti itu. Ada pertanyaan Bu sampai sini Bu? Ada berapa Bu tadi untuk daftar kegiatan permainan yang menurut usia? Ada berapa tadi Bu? Ada 8 ya? Ya benar, ada 8. Yang pertama usia berapa tadi Bu? Bayi ya, usia bayi 0 sampai 3 bulan. Terus 4 sampai 6 bulan. Terus yang selanjutnya 6 sampai setahun ya, setahun 12 bulan. Terus yang keempat Bu, 12 sampai 18 bulan, benar Bu Ita ya. Selanjutnya 18 sampai 12 bulan ya. Terus selanjutnya 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun atau PAUD, dan yang terakhir 4 sampai 5 tahun ya. Artinya di sini kita sudah mempelajari berbagai jenis permainan yang disesuaikan dengan usia anak. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Cukup jelas ya Bu ya? Alhamdulillah masih semangat ibu-ibunya ya. Kalau tidak ada pertanyaan ibu-ibu, kita lanjut ke permainan ya Bu ya. Kita lanjut ke permainan ya. Permainan ini nanti saya minta ibu-ibu sekalian berdiri ya, nanti ya berdiri, kita bermain bernyanyi topi saya bundar. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah melakukan ini? Wah kenceng banget Bu Ita. Sering ya Bu ya sama anaknya ya? Ya berarti nanti kita praktekkan semua ya Bu ya. Boleh ibu-ibu semuanya berdiri, silakan ibu-ibu. Untuk mbahnya yang sudah lansia karena capek duduk aja nggak apa-apa, mbah nggak usah ikut nggak apa-apa ya. Oke, siap ibu-ibu ya. Ya berdiri semuanya ya. Ya yang semangat nanti, yang semangat ya, ikuti gerakan saya Bu ya. Kita nyanyi sama-sama ya Bu ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya.
topi. Sekali lagi Bu yang semangat. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Bisa Bu? Bisa ya? Perlu diulang lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup? Cukup. Baik ibu-ibu, udah ya permainannya tadi ya? Sudah? Nah ini yang mau saya sampaikan, saya tanyakan terkait jenis permainan tadi yang kita mainkan ya. Yang pertama Bu, kira-kira jenis permainan yang kita mainkan tadi, topi saya bundar tadi, itu biasanya dimainkan untuk anak usia tahapan usia berapa Ibu? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Usia berapa Ibu? Bu Ati? 2 tahun? 2 tahun, boleh. Coba yang lain. Bu Sumi? 4 tahun? Usia 4 tahun. Ya, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya simpulkan ya, tahapan usia bermain yang kita mainkan tadi ya, topi saya bundar tadi itu bisa dimainkan untuk tahapan anak usia 3 sampai 4 tahun Bu ya, 3 sampai 4 tahun ya. Artinya di sini usia masuk PAUD ya Bu ya, masuk PAUD kalau yang masuk PAUD ya Bu ya. Nah selain itu yang mau saya tanyakan lagi Bu, coba yang lain ya, selain Bu Ati sama Bu Sumi bantu jawab saya ya Bu ya. Kira-kira manfaat dari jenis permainan tadi apa ibu-ibu? Nah, manfaat dari jenis permainan tadi kira-kira apa ibu-ibu? Bu Anis, apa ibu? Senang ya Bu ya, anaknya jadi senang, gembira seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Anis. Terus selanjutnya selain Bu Anis ada lagi? Konsentrasi kata Bu Ica ya. Konsentrasi ya, benar, melatih konsentrasi pada si anak ya. Jadi jenis permainan topi saya bundar yang kita mainkan tadi selain menumbuhkan rasa gembira dan senang pada anak, juga menimbulkan meningkatkan konsentrasi kepada si anak seperti itu ya Bu ya, jenis permainan topi saya bundar. Terus untuk selanjutnya ibu-ibu, di sini saya minta ibu-ibu sekalian ya untuk bahan belajar nanti di rumah, kita sama-sama belajar ibu belajar, saya juga masih belajar ya. Minta tolong nanti dipraktekkan jenis permainan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Misalnya jenis permainan rangkai kata ya yang kita mainkan waktu lalu, masih ingat ibu di pertemuan yang sebelumnya rangkai kata itu seperti apa? Masih ingat? Ya benar, yang jeruk-jeruk itu ya, misalnya jeruk manis, gula semut misalnya ya, dan seterusnya. Itu bisa diajarkan ke anak atau dipraktekkan ke anak nanti ya Bu ya. Terus selain itu nanti anak juga diajak bermain sambil membantu ibu atau bersama ibu mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari ya. Misalnya pada saat ibu memasak ya, si adik ini diambilkan baskom, piring plastik, gelas plastik ya untuk dimainkan, dipukul-pukul ya, main masak-masakan, dan diajak berkomunikasi. Oh ini loh nak sedang masak, minta tolong ambilkan cabai misalnya ya, minta tolong ambilkan 3 buah bawang misalnya ya, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Nah di situ nanti akan menambah pembendaharaan kata si anak, menambah kosakata si anak seperti itu. Terus selain memasak, misalnya pada saat mencuci, ibunya nyuci nih, si adik juga diajak untuk belajar sambil mengerjakan pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga sehari-hari di rumah. Misalnya diambilkan diambilkan kain atau mainannya untuk dicuci, ambilkan lap untuk dilap, dan diajak berkomunikasi. Oh ini kita sedang menyuci nak ya. Terus selanjutnya itu yang bergelembung apa nak, itu yang bisa mengeluarkan gelembung apa nak. Nah artinya dari
komunikasi antara ibu dan anak, juga menambah pembaruan kata ya, atau menambah kosakata. Terus lagi tuh misalnya pada saat si ibu belanja baik ke warung ataupun ke pasar, nah ini anak bisa dilibatkan dalam belajar dan bermain ya Bu ya. Misalnya si anak suruh mengambil belanjaan yang akan dibeli ya misalnya, tapi sebelumnya si orang tua harus berpesan terlebih dahulu, nanti di pasar beli tempe 2 misalnya, beli tempe 2 tahunya 3 dan lain sebagainya. Itu nanti diajarkan ke anak, dipesankan terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi nanti pada saat di pasar si anak bisa mempraktekkan hal tersebut. Satu lagi Bu, untuk apabila nanti sebelum berangkat ke pasar, sampaikan ke anak ya, sampai nanti pada saat di pasar si anak malah justru hilang ataupun lepas dari pengawasan dari si orang tua, seperti itu ya. Ada yang mau ditanya Bu terkait apa yang disampaikan hari ini? Ada? Jelas ya Bu ya? Jelas. Ibunya masih semangat, alhamdulillah saya masih semangat sekalipun udah sore tapi tetap semangat ya Bu ya. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.